Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Sidako di channel pendidikan belajar matematika asyik SHP. Untuk kali ini, video yang akan kita sampaikan masih seputar pembahasan soal-soal PK, pengetahuan kuantitatif. Untuk kali ini, materi persamaan garis lurus. Ya, oke, langsung aja, udah kita siapin soalnya. Ya, sebelum kita terangi lebih lanjut, kita sampaikan dulu dasar-dasar yang harus dikuasai seputar materi persamaan garis yang dikeluarkan di UTBK seperti apa. Ya, oke. Pertama, kalian harus tahu dulu bentuk umum persamaan garis lurus. Ya, bentuk umum persamaan garis lurus. Ya, bentuk umum Y sama dengan MX plus C. MX plus C. M itu gradien, kemiringan garis, angka di depan X. C konstanta. Nah, cara gampangnya, berarti kalau garis kedudukannya selain tegak, lurus, dan horizontal, berarti ada dua kondisi, miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, kalau misalkan ya garisnya miring ke kanan, saya mengasumsikan ini miring ke kanan ya, kanan. Ini. Nah, ini berarti gradiennya pasti positif. Nah, itu dulu. Ya, berarti dengan kata lain kalau garisnya miring ke kanan, pasti yakin melewati kuadran 1 dan 3. Ini namanya kuadran daerah tempat titik berada. Ini 2, yang ini 3, ini 4. Oh, berarti kalau M-nya positif, pasti melalui kuadran 1 dan 3. Dan 3. Ya, tinggal yang lainnya bisa aja melewati 1, 3, dan 4, atau 1, 3, dan 2. Tapi yang pasti, kalau M-nya positif, pasti melalui kuadran 1. Nah, berarti sekarang yang C, kalau M-nya positif, pasti melalui kuadran 1 dan 3. Nah, kalau C-nya positif, nah, ada tambahan dia melalui kuadran ke C-nya positif. Artinya berarti Y-nya di atas. Berarti dia kuadran kedua. Begitu juga kalau C-nya negatif. Berarti dia di kuadran keempat. Selain 1 dan 3 pasti dilalui. Paham ya? Nah, berarti kalau M-nya negatif, kita tambah lagi. Kalau M-nya negatif, ya, kedudukan garisnya yang kedua miring ke kiri. Nah, kayak gini nih. Oh, ini berarti M-nya negatif. Pasti melalui kuadran kedua dan keempat. Melalui kuadran 2 dan 4. 2 dan 4. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran ketiga, kuadran keempat. Ya, sekali lagi kalau gradiennya negatif, artinya miring ke kiri, berarti garisnya melalui kuadran 2 dan 4. Tinggal apakah melalui kuadran 1 atau 3. Nah, dilihat dari apa? C. C-nya positif, berarti dia melalui kuadran kedua. Ya kan? Kalau C-nya negatif, berarti dia melalui kuadran ke-1, Berarti dia melalui kuadran ke-1. Nah, karena 2 dan 4 sudah pasti. C-nya negatif, berarti dia melalui kuadran ke-3.
2 dan 4 pasti. Kenapa? Karena gradiennya negatif. Oke, dasar itu yang diingat ya. Jadi ada persamaan garis lurus, dia miring ke kanan, M-nya positif. Tinggal dilihat C-nya. Kalau M-nya positif pasti melalui 1 dan 3. Tinggal kalau C-nya positif, oh dia melalui kuadran kedua juga. Kalau C-nya negatif, oh berarti dia melalui kuadran keempat. Begitu juga kalau M-nya negatif, pasti dia melewati kuadran 2 dan 4. Tinggal dilihat C. Kalau C-nya positif, oh berarti dia melewati kuadran 1. C-nya negatif, oh dia melewati kuadran ke-3. Oke ya, nah sekarang kembali ke soal. Nah, di sini X per A dikurangi Y per B sama dengan 1. Kita bikin ke bentuk persamaan umumnya dulu. Oh, semuanya kaliin B. Biar angka di depan Y-nya ya tidak dalam bentuk pecahan. Jadi ini B per AX min Y sama dengan B. Oh, artinya Y-nya itu B per AX min B. Inilah persamaan garis di soal. Dari X per A min Y per B sama dengan 1, kita tulis dalam bentuk persamaan umum garis Y sama dengan B per AX min B. Nah, gitu ya. Nah, sekarang di soal tidak melalui kuadran ketiga. Lah, tidak melalui kuadran ketiga, pasti dia melewati kuadran ke-2 dan 4. Karena nggak melewati kuadran ketiga, otomatis tidak melewati kuadran 1. Nah, berarti supaya nggak melewati kuadran 1 dan 3, pasti dia harus melewati kuadran 2 dan 4 dong. Ya kan? Oh, berarti garisnya harus miring ke kiri. Artinya, gradiennya harus negatif. Kan gitu tuh. Ya, tidak melalui kuadran ketiga. Ya, berarti M-nya negatif. Kenapa? Karena miring ke kiri. Nah, sekarang C-nya tidak melalui kuadran ketiga. Nah, C-nya, terus C-nya lebih besar atau lebih kecil? Kalau tidak melalui kuadran ketiga, berarti kan melewati kuadran 1 atau melewati kuadran ke-4. Tambahnya kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita masukin di sini. Y B per AX min B, M-nya negatif. Padahal M-nya ini sama saja B per A. Oh, berarti B per A nilainya negatif. Kan gitu. B per A nilainya negatif. Nah, sekarang karena tidak melalui kuadran ketiga, berarti melalui kuadran 1 dan kuadran 2. Sekarang baru kita lihat C-nya. C-nya apa? Tidak melalui kuadran ketiga, berarti dia melewati kuadran 2 dan 4. 3-nya enggak, berarti pasti dia melewati kuadran 1. Betul kan? Karena tidak melewati kuadran ketiga, udah 2 dan 4 udah pasti. Oh, berarti dia minta kuadran 1, karena tidak lewat kuadran ketiga. Nah, kalau kuadran ke-1, C-nya apa? C-nya, kuadran 1, C-nya positif. Tuh, padahal C-nya di sini apa? Min B. Min B itu harus positif. Berarti B-nya negatif. Nah, kalau B-nya negatif, masukin min. Nih, B-nya negatif, dibagi A, hasilnya negatif. Oh, dengan kata lain, A-nya pasti positif. Dah, dua ini ketemu. A-nya positif, B-nya negatif. Nah, sekarang kita masukin. Jika ada titik A min B, A per B. Nah, kita lihat A min B. A kurangi B. Dah, A-nya positif. Positif kurangi B. B-nya negatif. Min ketemu min, positif. Positif tambah positif, pasti nilainya positif. Ini X. Ya, X-nya A min B. Oh, ketemu X-nya positif. Nah, sekarang A per B. A-nya tadi apa? Positif. Dibagi B-nya negatif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Inilah Y. Nah, sekarang Y-nya positif, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi titik itu terletak di mana?
X-nya positif, Y-nya negatif. Oh, ternyata terletak di kuadran keempat. Y-nya positif, X-nya positif, Y-nya negatif, kuadran keempat. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi saya simpulin, pokoknya kalau ada persamaan garis, bentuk umumnya MX plus C. Kalau mirip ke kanan, M-nya positif. Nah, kalau M-nya positif pasti melewati kuadran 1 dan 3. Nah, tinggal tidak C. C-nya positif, oh berarti dia kuadran ketiga. C-nya negatif, kuadran keempat. Nah, kalau M-nya negatif, garisnya miring ke kiri. Nah, pasti dia melewati kuadran 2 dan 4. Nah, tinggal lihat C-nya lagi. C-nya positif, oh pasti melewati kuadran 1. C-nya negatif, kuadran ketiga. Nah, di soal tidak melewati kuadran ketiga, otomatis dia pasti melewati kuadran keempat. Dan 2, tidak melewati kuadran 3 berarti tidak melewati juga kuadran 1. Oh, berarti garisnya miring ke kiri, ketemulah M-nya negatif. Nah, karena dia tidak melalui kuadran ketiga, ya kan, M-nya negatif, nah kita lihat C-nya, oh berarti dia pasti kalau 2 dan 4 pasti melalui kuadran 2, 4. Oh, berarti dia melalui kuadran 1. Oh, C-nya positif. Nah, oke, semoga penjelasan saya ya bisa dipahami ya. Seperti biasa, berikut akan saya sampaikan soal, kalian coba kerjakan. Nanti jawabannya kalian komen. Oke, nanti akan saya koreksi. Oke, berikut soal yang harus kalian kerjakan ya, untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan. Oke, kalian kerjakan, terus soalnya nanti jawabannya kalian komen. Oke ya. Oke, jangan lupa klik tombol like, subscribe-nya ya. Ketemu lagi kita di pembahasan soal PK berikutnya dengan soal yang lebih menantang lagi. Oke, sukses buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.